فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil dua rukun, yaitu apa? Abdullah Batam. Rukuk dan berdiri dari rukuk. Namanya apa? Zaid, istilahnya apa? Seorang berdiri tegak dari rukuk, istilahnya tayyib, i'tidal. Untuk rukuk dalilnya apa? Bahwasanya itu rukun hendak Abdullah Samin. Tutup kitabnya. Baik, perintah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Menunjukkan ini diantara inti dari salat, harus ada rukuk dan sujud pada asal. Dalil yang lain apa? Jabir. Tutup kitabnya. Hadits al-musi fi salati. Naam, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Maka asan antum menghafal sempurna ikhwan hadis al-musi' fi salati. Padanya faedah yang besar. Ini kita kan memotong-motong saja bagian dari hadis tersebut sesuai dengan apa? Bagian yang diinginkan. Tayyib, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai betul-betul tumakninah dalam kondisi rukuk. Baik, kadar rukuk yang wajib itu bagaimana? Indak ya Akbar. Nah, seorang membungkukkan badannya di mana memungkinkan baginya untuk tangan menyentuh lututnya bagi seorang yang perawakannya seimbang. Tayyib. Atau dengan kata lain yang disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin, bagaimana ungkapannya? Indah Abdurrahman Aceh, yaitu seorang membungkukkan badan di mana dia ke sifat rukuk sempurna lebih dekat daripada apa? Posisi berdiri. Itu mudahnya, Pak. Tayyib, taruhlah posisi berdiri dan posisi rukuk sempurna kemudian dibagi dua. Berarti sudut 45 derajat. Maka untuk rukuk yang wajib dia harus sabar membungkuk lebih dari 45 derajat. Intinya itu. Dan mudahnya, karena derajat-derajat ini tentunya seorang tidak akan mengukur dengan busur untuk diukur derajatnya berapa, sudutnya berapa. Berarti untuk mengetahuinya, kalau tangan sudah bisa menyentuh ke lutut, maka sudah dikatakan rukuk yang sah. Kemudian hay'ah rukuk yang sempurna, yaitu tatkala betul-betul punggung lurus dengan kepala. Tayyib, punggung lurus dengan kepala. Kemudian tangan dicengkeramkan di lutut. Tayyib, jari-jarinya direnggangkan. Nah, sikunya dijauhkan dari sisi tubuh.
Baik. Sekarang kita masuk pada rukun yang keenam. Ar-ruknu as-sadis as-sujudu 'ala al-a'dha'i sab'ah. Sujud pada anggota-anggota sujud yang 7, atau sujud di atas anggota-anggota sujud yang 7. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Sama seperti dalil pada rukuk di mana disebutkan di sini sujud sebagai salah satu rukun inti di dalam salat. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatah tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Ini juga jelas bagaimana orang tersebut diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud. Di mana salat tidak akan sah sampai sujudnya benar dalam keadaan tumakninah. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang padanya penjelasan tentang 7 anggota sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 tulang, yaitu 7 anggota sujud. Dari tulang-tulang pada 7 hal tersebut itu harus ditempelkan. Wa asyara biyadihi ila anfi. Di sini ada apa? Ada pengurangan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-jabhah. Baik. Alal jabhati, antum tambahkan di situ ada yang jatuh penulisannya. Setelah umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, antum titik 2 alal jabhati. Yang pertama sujud atas jabhah. Jabhah itu mana? Kening. Wa asyara biyadihi ila anfi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya pada hidungnya, menunjukkan bahwasannya hidung ngikut jabhah, dihitung satu kesatuan. Baik, berarti bagian muka yang harus menempel ke tempat sujud yaitu apa? Kening atau jidat atau batuk atau apa lagi namanya? Apa lagi istilahnya? Taib, jabhah. Paham kan? Jabhah, kening. Taib atau apa? Jidat. Apa namanya? Kemudian diikutkan dengan kening ini yang juga harus menempel di tempat sujud adalah anfun, hidungnya. Wal yadain, dan kedua tangan, maksudnya adalah kedua telapak tangan. Sebagaimana dalam riwayat lain lafadznya wal kaffain. Wa rukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Maksudnya apa? Berarti ujung-ujung jari. Taib dari kedua kaki tersebut. Dan diperintahkan untuk 7 anggota sujud ini menempel di tempat dia melakukan salat di lantai. Baik menempel secara langsung, yaitu kulitnya menempel seperti pada tangan, pada kening, pada hidung, ataupun dengan adanya alas
yang menjadi penghalang antara kulitnya dengan lantai, seperti pada lutut. Nah, pada lutut tentunya di situ ada penghalangnya. Demikian pula di sini kita ketahui bahwasanya menempel ini tidak harus betul-betul kulitnya. Nah, seandainya ada sesuatu yang dia pakai berupa pakaian atau sendal atau sepatu yang menghalangi untuk menempelnya bagian-bagian tersebut langsung ke lantai, maka itu dihukumi menempel, dihukumi sah. Karena secara hukum menempel. Seperti misalnya seorang memakai sendal ketika sholat, tentunya yang menempel adalah ujung depan sendal. Taib. Demikian pula seorang memakai kaos kaki atau seorang memakai sepatu ketika sholat. Taib. Ketika ujung sepatu dia tempelkan, maka dihukumi dia menempelkan ujung-ujung kakinya. Demikian pula ketika seorang memakai imamah, seorang memakai imamah kemudian di bagian keningnya terhalangi oleh kain imamahnya, maka ini juga dihukumi menempel menurut pendapat yang rajih. Walaupun lebih utama untuk pada bagian kening dia usahakan menempel langsung ke tempat sujud sehingga tidak ada khilaf tentang keabsahannya. Baik. Dan berkaitan dengan jabhah dan amfun, kedua-duanya yang rajih wajib. Kedua-duanya yang rajih wajib sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebutkan alal jabha, beliau mengisyaratkan kepada hidung, menunjukkan itu satu kesatuan. Sehingga seorang ketika sujud tidak menempelkan keningnya maka sudah tidak sah. Taib. Dan ketika dia hanya menempelkan keningnya saja tapi tidak menempelkan hidungnya, maka ini yang rajih juga dia telah dia tidak memenuhi sujud yang benar. Berarti kening dan hidung harus menempel. Tanbih man sajada wa rafa'a rijlaihi aw ahadahuma hala sujud wa lam yadha'ha 'ala al-ardi walau yasiran qabla ar-raf'i min sujudihi lam yasihha sujuduh. Siapa saja yang sujud dan mengangkat kedua kakinya atau salah satunya di saat sujud dan dia tidak meletakkan keduanya di atas lantai, di atas bumi, walau yasiran, walaupun sebentar saja, qabla raf'i min sujudi, sebelum dia bangkit dari sujudnya, maka lam yasihha sujuduh, tidaklah sah sujudnya. Maksudnya bagaimana, kawan? Seorang sujud kemudian kaki dia angkat, kaki dia angkat, entah karena garuk-garuk dengan kedua kakinya, akhirnya kakinya terangkat, tidak menempel di lantai ujung-ujungnya. Maka ketika dia angkat terus seperti ini sampai bangkit dari sujud, maka tidak sah sujudnya, belum dikatakan dia bersujud. Tapi kalau dia ada waktu di mana dia garuk-garuk dengan kakinya terangkat, kemudian sebelum bangkit dari sujud dia sempat untuk tumakninah dalam kondisi kedua kakinya tersebut ujung-ujungnya menempel di lantai, maka ini sudah dikatakan sah. Maka perhatikan ini juga seseorang yang mungkin ingin garuk-garuk, ingin garuk-garuk karena gatal, maka hendaknya tunaikan dulu rukunnya, sujud secara sempurna tumakninah, baru kemudian dia menggerakkan tangannya, garuk dan cepat-cepat, jangan dinikmati. Kenapa? Karena orang garuk-garuk itu kalau keenakan lupa, lama keasikan, baik garuk-garuk dengan kaki atau tangannya diangkat garuk-garuk, sehingga
sujudnya enggak dengan 7 anggota sujud, kurang 1 misalnya tangannya diangkat, garuk-garuk itu. Nah, maka enggak sah kalau apa? Enggak ada kondisi di mana tangan tersebut diletakkan pada tempat. Maka ahsan, untuk kehati-hatian ya, sebelum seorang menggaruk, dia hendaknya betul-betul telah menunaikan rukunnya secara sempurna, tumakninah. Baru kemudian garuk-garuk, seandainya dia terlena, sudah sah, sudah mengambil rukun tersebut. Nah, kenapa pada contoh tadi seorang yang mengangkat kedua kakinya dan tidak menempelkannya, walaupun sebentar sebelum bangkit dari sujudnya tidak sah? Li'annahu lam ya'ti bi ruknis sujudi 'alal a'dha'is sab'ati kamilan. Karena dia tidak mendatangkan rukun sujud di atas 7 anggota sujud secara sempurna. Baik. Adapun tentang kaifiyah yang sempurna pada sujud dan sunnah-sunnahnya, insyaallah dibahas pada sunnah-sunnah salat. Sekarang kita masuk pada ar-ruknus sabi' ar-raf'u minhu, ay al-i'tidalu minas sujud, yaitu bangkit dari sujud. Baik, bangkit dari sujud ini adalah rukun tersendiri. Li hadithi Abi Hurairah fil musi' salatah thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang seorang yang buruk salatnya, Nabi katakan tsumma rfa', kemudian bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tumakninah dalam kondisi duduk. Baik, yang diambil dari hadis ini pada perintah tsumma rfa', perintah untuk bangkit dari posisi sujud. Sehingga bangkit bergerak ikhwan dari posisi sujud ini merupakan rukun. Ar-ruknu tsamin al-jilsah bainas sajdatain. Rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah mengangkat kepala beliau dari sujud, maka beliau tidak sujud sampai duduk sempurna, hatta yastawiya qa'idan, sampai betul-betul sempurna dalam kondisi duduk. Di sini menunjukkan duduk setelah bangkit dari sujud akhwan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Cuman berdasarkan hadis Aisyah ini saja, akhwan, kita tidak bisa mengambil istinbat tentang rukunnya. Kenapa? Karena ini fi'il. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalilnya mana? Dalilnya hadis al-musi' fi salatih yang disebutkan di atasnya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Hatta tatma'inna jalisan. Di sini syahidnya. Kemudian bangkitlah sampai engkau betul-betul tumakninah dalam kondisi duduk. Jadi berarti bangkitnya ini bergerak bangkit kemudian duduk secara sempurna. Baik. Mengenai bangkit dari sujud dan duduk, untuk duduk setelah bangkit dari sujud ini akhwan, ini tadi khilaf, dan ini pendapat jumhurul ulama yang menegaskan bahwasanya itu adalah rukun. Baik. Dan di sana yang menyelisih di antaranya adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat yang penting mengangkat kepala
Nah, misal hadis saif. Ya, cukup angkat kepala sedikit baru bangkit lagi, baru balik lagi ke sujud, itu sudah cukup, enggak perlu duduk. Tapi ini pendapat yang lemah. Dia gambarkan kalau pedang, orang Arab kan pedangnya apa? Melengkung, ya kan? Bagian runcingnya melengkung ke atas. Abu Hanifah yang penting ngangkat badan sedikit, kemudian sujud lagi, itu sudah dikatakan sah. Tapi ini pendapat yang dhaif. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau betul-betul tumakninah dalam kondisi duduk. Ar-ruknut tasi', rukun yang ke-9, at-tuma'ninatu fi jami'il af'al. Rukun yang ke-9 yaitu tumakninah pada semua perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang disebutkan di dalam salat yang merupakan rukun tadi. Harus tumakninah. Ketika berdiri tumakninah, ketika rukuk tumakninah, ketika i'tidal tumakninah, ketika sujud tumakninah. Ini rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis musi fi salati hatta tatma'inna, yang menunjukkan apa? Dituntutnya tumakninah. Bi an yatma'innal musalli fi jami'i af'alis salah min qiyamin wa ruku'in wa raf'in minhu wa sujudin wa raf'in minhu, di mana orang yang salat itu tumakninah pada semua perbuatan-perbuatan salat, amalan-amalan di dalam salat, dari berdiri dan rukuk, bangkit dari rukuk dan sujud, serta bangkit dari sujud, wal jilsah baina sajdatain, dan duduk di antara dua sujud. Fala ya'jal fi ayyi af'ali salati wa ada'i hadhil arkan. Sehingga dia jangan terburu-buru. Seorang yang salat itu jangan terburu-buru pada gerakan apapun dari gerakan-gerakan salat. Dan jangan terburu-buru dalam menunaikan rukun-rukun ini. Baik. Fayakhilla bit tumakninah, sehingga akan apa? Mencacati tumakninah. Fatabtul alaihi salatuh, sehingga salatnya menjadi batal. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah, padahal tumakninah itu rukun tersendiri. Kama fi haditsil musii fi salatih, al-musii salatah irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang itu, kembali kemudian ulangi salatmu karena sungguhnya engkau belum salat. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah pada gerakan-gerakan salatnya, tidak memenuhi rukun yang diwajibkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fi ruku'i was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, tidak sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulangnya dalam posisi rukuk dan sujud, yaitu tidak memenuhi tuntutan yang diwajibkan pada posisi rukuk dan sujud. Tulang punggung pada posisi rukuk, ya dia apa? Posisi rukuk diluruskan, membentuk sudut 90 derajat mudahnya. Kemudian ketika sujud juga dia tunaikan sesuai dengan yang diwajibkan dengan sujud atas 7 anggota sujud. Kalau tidak memenuhi ini, maka tidak sah salatnya. Hadits akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih wa Nasa'i wa Ibnu Majah kulluhum
min hadits Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna an-naqra wa huwa al-ajalah wa 'adamu at-tuma'ninah min sifatil munafiqin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya mematuk an-naqr yaitu matuk dalam salat. Maksudnya mematuk dalam salat apa? Yaitu terburu-buru dan tidak tuma'ninah di dalam salatnya. Ini termasuk sifat orang-orang munafik. وذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. Itulah salat orang-orang munafik yang salatnya matuk ya. Kalau orang Jawa salat kok kayak kinjeng cewek ya, kayak kinjeng cewek. Tahu kinjeng? Kinjeng, tahu kinjeng? Capung. Capung itu kalau nyentuh di air kan cepat sekali. Nah, ya. Nah, istilahnya gitu. Taib. Ada salat yang cepat sekali. Nah, taib. Kilat khusus. Nah, gerakan-gerakannya tidak ada tumakninahnya. Itulah salat orang munafik, duduk ya memperhatikan, menunggu-nunggu matahari sampai ketika matahari berada di antara dua tanduk syaitan, yaitu hampir tenggelam. Maka kemudian dia berdiri mematuk 4 kali. Salat asar, tapi apa? Tidak diungkapkan apa berdiri salat asar, tapi mematuk saja. Fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah padanya kecuali sedikit. Hadits riwayat Muslim. Ini sifat orang munafik, kalau salat cepat kilat. Dan tidak sah salat yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Fayajibu 'alal 'abdi an yatma'inna fi salati, sehingga wajib atas seorang hamba untuk tumakninah di dalam salatnya. Wa dhabitut tumakninah an yaskuna wa tastaqirra a'dha'uh bi qadri dzikril wajibi fi kulli ruknin min arkanis salat. Baik. Lalu kadar tumakninah kadar tumakninah itu bagaimana? Dhabitnya, batasannya bagaimana? Dikatakan di sini, batasan tumakninah itu yaitu apa? An yaskuna wa tastaqirra a'dha'uh, di mana tenang dan tetap ya anggota-anggota tubuhnya pada posisi yang dia dituntut. Kalau berdiri tegak ya dia berdiri tenang. Tangannya tidak bergerak terus. I'tidal misalnya. I'tidal ketika bangkit dari rukuk ini kan posisi tangan biasanya apa? Biasanya banyak yang gerak-gerak. Ini juga diperhatikan. Jangan diayun-ayun ketika berdiri dari rukuk. I'tidal, tangan yang rajih diluruskan. Tidak bersedekap. Sehingga apa? Anak-anak ini kadang diayun-ayun ke depan belakang. Baik. Tapi apa? Turunkan dari posisi sami Allahu liman hamidah, angkat tangannya, kemudian apa? Turun. Setelah itu diam tangannya, tidak perlu diayun-ayun. Karena rentan posisi i'tidal tersebut, seorang tidak tumakninah gara-gara tangannya gerak-gerak terus. Maka hati-hati. Dan posisi-posisi yang lain di mana tenang dan tetap anggota-anggota badannya pada posisi di rukun yang dituntut. Bi qadri dzikril wajibi fi kulli ruknin min arkanis salat, dan tenang yang dituntut ini berapa lama
sesuai dengan apa? Kadar zikir yang wajib pada setiap rukun dari rukun-rukun salat. Berarti tidak dituntut lama untuk tumakninah, tapi harus ada. Nah, tumakninah harus ada. Nah, kadarnya yaitu apa? Kadar dia membaca zikir yang wajib pada setiap rukun. Contoh pada rukuk, zikir yang wajib apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, kadar baca subhana rabbiyal azim ini harus betul-betul apa? Posisi tubuh kita, posisi rukuk tenang semua. Tenang semua. Jadi sebenarnya apa? Mudah. Tapi kalau seseorang tidak perhatian dalam kondisi itu saja, dia tidak memenuhi rukun tumakninah karena nang saking cepatnya, atau juga tadi karena dia tidak perhatian sehingga gerak-gerak terus, entah itu garuk-garuk atau yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ini 3 rukun kita ambil. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil